Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kompak sekali ya. Nah, jadi hari ini kita belajar pada mata pelajaran kamera pencahayaan dan tata suara ya. Nah, seperti kemarin kita lanjutkan materi ya. Mana kata kelas nak? Oh iya. Kalian nak bisa disiapkan untuk belajar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nak silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca ayat suci Al-Quran. Surah An-Nur ayat 1 sampai 3. Membaca surah An-Nur ayat 1 sampai 3 kita mulai. Ya alhamdulillah kita ini bersyukur kepada Allah SWT. Ya alhamdulillah karena kita sudah membaca ayat suci Al-Quran, dan semoga apa yang kita baca dapat juga kita memahami arti dari apa yang kita baca dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya baik anakku, Bapak lanjutkan ya
mengecek kehadiran anakku yang hadir pada hari ini. Eno Puspitasari, Hadir, Pak. hadir. Aida, Aisyah, Hadir, Pak. Rahmadani sudah hadir. Anissa Febrante, Dendi Syam, Dimas, Eka Ramadhani izin kemarin. Ika, Fitri Napadiani, Iqbal, ya, Jelanao, Jumardi, Sin, Muhammad Syahril, Nia Ramadhani, Nur Syafika, Oktavia Ramadana, Rina, Rina Sutianti, Rita Anglia, mana Rita? Semangat ya. Kenapa suaranya kecil sekali? Hah? Kenapa suaranya? Hah? Ngebatuk. Rostang. Kemana ini Rostang? Oh, itu. Zulfikar. Senana Wanda. Sahrul. Saiful. Ada yang saya tidak sebut namanya, Nak? Yang hadir pada hari ini? Hah? Oh, Muhammad Idil Putra. Insyaallah. Benar ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di lingkungan sekolah untuk melaksanakan tugas sebagaimana peran kita sebagai peserta didik. Tanamkan di dalam jiwa anak-anakku bahwa kita ini adalah siswa, kita ini adalah manusia. Ya, di dalam manusia itu pasti ada yang namanya orang tua. Ya, kita berada di sini di lembaga pendidikan, orang tua yang ada di rumah, orang tua kita itu dia menaruh harapan kepada kita. Bagaimana anak-anaknya bisa sukses seperti orang-orang yang sukses sekarang. Ya, seperti Bapak kita ya, Bapak wakil yang pernah menjabat sebagai presiden, ya, siapa namanya? Oma Yusuf Allah, ya. Semoga kita ini bisa seperti itu, ya, ya, ya. Jangan hanya kita itu di masa depan yang akan datang hanya jadi sebagai penonton saja, jangan. Jadilah kalian ini sebagai pemeran, ya. Baik di dalam lembaga pendidikan, baik di lembaga di kemasyarakatan, jadi nanti pemeran, ambil tugas, ambil bagian, ya, jangan hanya jadi penonton saja. Untuk mencapai yang namanya itu kita harus apa? Apakah harus kita diam saja? Tidak. Kita itu harus berusaha. Kita harus itu berproses. Karena tidak ada hasil, kalau tidak ada
proses. Ya, jangan hanya anakku ini hanya berada di zona nyaman kalian. Ya, lakukanlah hal-hal yang positif. Ya, baik pada hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin, dan hari ini kita belajar mengenai seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa pekan depan kita belajar kamera movement. Tetapi sebelum Bapak menyampaikan apa itu kamera movement, Bapak ingin bertanya kepada anak-anakku ini, masih ingatkah materi yang pernah kita pelajari sebelumnya? Masih ingat? Kita belajar apa? Komposisi? Ya, komposisi gambar. Masih ingat jenis-jenis komposisi gambar? Coba saya tes. Ada yang bisa ini. Cukup dua jenis komposisi gambar. Ini terlalu semangat ini. Ini Ramadan. Apa? Dua saja, dua. Apa? Noise room dan welcome room. Bagaimana? Benar itu? Sampaikan temannya. Benar? Iya, aplaus dulu untuk temannya. Oke. Dan aplaus untuk diri sendiri. Oke. Saya lanjut kembali. Masih ada yang ingat? Satu orang, ditambah lagi dua. Jenis komposisi gambar. Siapa? Siapa namanya nih? Rini Astutianti. Apa yang diingat? Minggu lalu kita belajar apa? Rule of third dan headroom. Rule of third dan headroom. Itu saja? Dua? Ya, bagaimana? Benar itu kah? Benar. Apa itu headroom? Katanya benar. Tapi apa itu headroom? Ini komposisi headroomnya ini. Apa? Masih ingat? Katanya ingat. Sekali Bapak tanya, bingung. Apa itu headroom? Bisa? Ya tadi, Anak Rita. Apa itu headroom? Menyisahkan ruang yang kosong antara 20-30%. Ini saya ini pengambilannya ya, bukan itu ya. Itu secara vertikal. Ya, kalau horizontal namanya newsroom, ya. Jadi harus ada ruang yang disisahkan. Tapi jangan juga terlalu sempit, jangan terlalu luas, ya. Karena kenapa? Di situ bagaimana caranya kameramen itu menempatkan objek di dalam frame. Ya, dan untuk hari ini kita belajar mengenai kamera movement. Anak-anakku, sebelumnya pernah mendengar ini istilah kamera movement? Pernah? Jadi apa itu kamera movement? Pergerakan kamera. Artinya? Pergerakan kamera maksudnya bagaimana? Aisyah? Maksudnya bagaimana pergerakan kamera? Pergerakan kamera mengikuti objek. Ada pendapat yang lain? Kalau pendapat saudari Aisyah, kamera movement adalah pergerakan kamera mengikuti objek. Ya, bisa. Nah, di sini kita samakan persepsi ya. Nanti Bapak jelaskan, kita samakan persepsi. Ya. Di sini kamera movement ya. Di dalam pembelajaran ini, ada pun kompetensi dasar yang harus kita pahami, yaitu menganalisis
berbagai kamera movement. Kemudian yang kedua, ini mengenai keterampilan, merancang berbagai kamera movement. Kemudian di bagian indikator pencapaian kompetensi, ya di sini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian kamera movement. Yang kedua, siswa mampu menganalisis berbagai kamera movement. Kemudian yang ketiga, apa? Siswa mampu mendesain berbagai kamera movement sesuai naskah. Kemudian yang keempat, bisa bantu Bapak, anak Dimas? Bisa bantu Bapak bacakan yang poin keempat. Siswa mampu mendesain berbagai kamera movement sesuai naskah. Siswa mampu mengelola. Siswa mampu mengelola pengambilan gambar berbagai kamera movement sesuai naskah. Iya, terima kasih nak. Silakan duduk kembali. Ya, di poin keempat ini, ya ini kita lakukan di pertemuan depan. Ya kan kenapa? Untuk pertemuan ini kita melakukan rancangan proyek yang harus kita lakukan di pertemuan kedua selanjutnya. Nah, di mana? Disinilah yang bagian 4 ini, siswa mampu mengelola pengambilan gambar berbagai kamera movement. Ya, jadi di sini yang di poin 4 ini kita melakukan pengambilan gambar di halaman sekolah. Oke? Nah, lanjut. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama melalui tayangan selekto PowerPoint, siswa dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis kamera movement. Bisa bantu Bapak, nak? Sahrul, baca di depan yang poin kedua. Ya, melalui tanya jawab siswa dapat menganalisis berbagai kamera movement. Kemudian yang ketiga, Anda bisa bantu Bapak, nak? Yang ketiga. Iya. Kemudian yang keempat, Anissa? Apa? Iya. Setelah ya di sini setelah nanti pengeluaran materi, di sini anakku ini bergabung dengan anggota kelompoknya ya, yang sudah Bapak tentukan, ya. Maka disitulah anakku ini melakukan brainstorming dengan anggota-anggotanya, di mana